Orang-orang Kristen tidak capek lagi membangun citra dengan cara pencitraan. Karena apa? Citranya Allah itu, saudara, sudah diberikan pada saat menciptakan kita. Makanya bahasa Latinnya dikatakan, yaitu imago Dei similitudo. Artinya, saudara, in his own image, sesuai dengan gambar. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakan dia, yaitu siapa? Manusia, yaitu laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Arti gambar Allah yang dimaksud di ayat ini, saudara, bisa kita lihat daripada dua sisi. Arti secara khusus dan arti secara umum. Arti secara khusus bahwa kita ciptaan yang spesial, memiliki kemuliaan atau kabut dan doksa, dan kebenaran serta kesucian. Nah, arti daripada umumnya, saudara, yaitu adalah segala sifat manusia yang membedakan manusia tersebut daripada makhluk dan ciptaan Allah yang lainnya. Sebab itu waktu dia selesai ciptakan manusia, dia berkata, Tov meot. Artinya apa? Sungguh amat baik. Dari teks aslinya Ibrani dikatakan ada kata selem demut, saudaraku yang kekasih. Iya kan? Dan bahasa Latinnya dikatakan adalah imago Dei, yang berarti yaitu citra Allah. Jadi apa yang serupa, saudara? Citra Allah atau citra diri Allah yang ada dalam kita itu bisa kita sebut adalah lebih kepada arah karakter Kristus yang harus kita pakai dalam kehidupan kita. Kalau kita mengatakan kita adalah lukisan atau ciptaan Allah, maka yang kita jaga adalah citra itu, saudara, bukan pencitraan. Bedakan, saudara. Pencitraan justru cenderung kepada membangun image orang lain kepada kita. Keberhargaan kita tidak ditambah daripada penampilan kita, tapi yang utama miliki nilai-nilai karakter Kristus supaya harga Anda jauh lebih tinggi, ya kan? Engkau yang menjadi laki-laki dan engkau yang menjadi bapak-bapak, mari terus munculkan citra Allah tersebut dalam kehidupanmu, supaya engkau menjadi orang yang bernilai dan berharga, dan engkau menjadi pria yang sejati, yang dahsyat seperti Kristus dengan firman-Nya. Demikianlah pria dengan perkataannya. Kalau engkau wanita, engkau ibu-ibu, mari munculkan citra Allah tersebut supaya engkau menjadi wise wife, istri yang bijak, wise woman, wanita yang bijak, saudara, maka engkau mempunyai nilai dan keberhargaan yang tinggi. Kalau engkau anak muda yang laki-laki, jadilah anak-anak muda yang tough, yang tangkas dan luar biasa. Kalau engkau wanita-wanita yang masih lajang, jadilah engkau anak-anak muda, wanita yang menjaga kekudusan dan kesucian, maka engkau akan dihargai lawan jenismu. Satu ketika, saudara, ada seorang pelukis yang sedang melukis di rooftop, yang dilukisnya bukan sembarangan orang, saudara. Dan dia mengarah ke kanvas sesekali, dan dia sesekali melihat orang kaya itu untuk memindahkan yang aslinya kepada kanvas ini. Tahu, saudara, pendek cerita, lukisan itu selesai dan luar biasa. Ternyata, saudara, pelukis-pelukis yang handal itu ketika selesai melukis, mereka akan mundur-mundur melihat lukisannya dari kejauhan. Ternyata dia sudah sampai di bibir daripada gedung yang tinggi, yang 50 lantai itu. Saudara tahu, orang kaya ini melihat bahwa pelukis handal itu dalam bahaya. Dia putar otak dan dapat hikmat, saudara. Dia ambil kuas, dia totolin, saudaraku yang kekasih, kecat itu, dan dia coret-coret, saudaraku yang kasih, kanvas itu. Dengan refleks, saudaraku yang kasih, pelukis yang handal ini melihat hasil lukisannya dirusak, saudara, maka dia mengejar dan maju ke lukisan itu, saudara. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Orang kaya ini menceritakan kepada dia, dan pelukis ini nangis, saudara. Karena apa? Kalau tidak demikian dibuat orang kaya tersebut, maka pelukis yang handal itu sudah jatuh dari lantai 50 ke bawah. Apa yang menjadi pesan moral cerita di atas, saudara? Kalau pelukis itu saja, saudara, waktu lukisannya dirusak, merebut lukisan itu, apalagi Tuhan. Waktu citra Allah yang ada pada kita rusak, waktu kita hamartia dan meleset daripada tujuan ilahi,
maka dia juga nangis dan saudara, dia ingin merebut kita dan mengembalikan ke jalan yang benar. Kadang-kadang persoalan diluaskan Tuhan dalam kehidupan kita yang adalah lukisan-lukisan dari Allah supaya kita menjadi orang-orang yang tetap hidup dalam keselamatan. Sebab itu, jaga citra Allah itu bukan pencitraan. Karena apa? Pencitraan adalah murahan. Citra Allah itu adalah harga yang paling mahal dalam kehidupan kita. God bless you.